Shalom, salam sehat, salam kader siap utus. Berjumpa kembali dalam renungan mingguan Persekutuan Pemuda Gereja Teraja Klasis Kutai Timur, edisi 7 hingga 13 Maret 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu Bapa di surga atas segala berkat dan tuntunan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami masih boleh diperkenankan untuk berjumpa kembali dalam renungan mingguan PPGT Klasis Kutai Timur. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau tuntun sertai kami, tuntun sertai agar apa yang kami baca dan renungkan pada saat ini Tuhan, boleh kami pakai dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bersabdalah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus kami datang bersyukur kepadamu. Amin. Perikop pembacaan kita di minggu edisi 7 Maret hingga 13 Maret 2021 telah terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian sejauh pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita di edisi Minggu 7 hingga 13 Maret 2021 dengan judul The Holy Life Sanitizer. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 seperti yang kita ketahui adalah bagian utama dari hukum Taurat, atau dalam bahasa Ibrani Torah. Taurat merupakan kumpulan aturan hidup bagi orang Israel, tetapi bukanlah jalan menuju keselamatan, karena tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya dengan sempurna. Hukum ini berfungsi untuk menjaga kelakuan hidup, menjaga kesopanan santunan, agar umat Israel tetap kudus seperti Allah, mereka yang kudus.
berdasarkan Imamat pasal 19 ayat 2. Hukum Taurat membuat cara hidup bangsa Israel dan bangsa lain, secara khusus bangsa Kanaan, yang sangat berbeda. Bagi orang Kanaan, praktik kesucian, upacara keagamaan, mereka menjadi syarat untuk keselamatan hidup sehari-hari. Sedangkan bagi orang Israel, kesucian kehidupan, termasuk dalam praktik upacara keagamaan, adalah sebuah bukti nyata bahwa mereka adalah umat yang dibebaskan dari Mesir oleh Allah yang kudus dan berkuasa lebih dari ilah-ilah bangsa lain. Dalam Imamat 17 ayat 26 dan Ulangan 6 ayat 4. Menjaga kesucian dan kekudusan dalam kehidupan bagi umat Israel adalah cara untuk mensyukuri pembebasan mereka dari perbudakan. Dalam hal ini, firman Tuhan menjadi cermin terhadap dosa sekaligus satu-satunya petunjuk untuk mendapatkan pengudusan hidup. Berdasarkan pengakuan Gereja Toraja bab 5 butir 4 dan bab 6 butir 1. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sejak Perjanjian Lama jelas bahwa perbudakan yang sesungguhnya paling ditakutkan Allah akan terjadi atas umatnya adalah perbudakan dosa. Sebab itu fungsi hukum Taurat adalah untuk menjaga agar umat yang ditebus tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Hal ini semakin diperjelas oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia bersabda bahwa kedatangannya bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Sayang sekali bahwa orang Israel akhirnya mengikuti paham orang Kanaan yang melihat kekudusan hidup sebagai syarat keselamatan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menggenapi hukum Taurat, yaitu dengan cara menunjukkan kehidupan penuh kasih kepada Allah dan manusia sebagai bukti orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Matius 5 ayat 17 dan pasal 22 ayat 30 sampai 40. Hukum Taurat menurut Tuhan Yesus harus selalu diajarkan tanpa disembunyikan sebagai bukti bahwa kita adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Matius 5 ayat 19. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, minggu ini kita mengenang 108 tahun Injil masuk Toraja. Bagi kaum milenial, salah satu cara untuk mensyukuri berkat karena kedatangan Injil Tuhan kepada suku Toraja adalah dengan mengamalkan hukum Taurat sebagai The Holy Life Sanitizer. Sepintas seperti hand sanitizer, namun fungsinya sangat jauh lebih bernilai. Aturan Tuhan telah membuat warga Toraja menikmati hidup dalam damai sejahtera. Semoga situasi yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi penghargaan terhadap fungsi hukum Taurat selaku tuntunan bagi kekudusan hidup umat akhir-akhir ini tidak terus berkembang. Kepentingan dan pendapat pribadi atau kelompok seringkali mengalahkan pentingnya ketaatan terhadap aturan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, kita PPGT dan semua warga gereja, bahkan warga Toraja secara umum, perlu dipulihkan dari sikap cara hidup yang seolah-olah menentang aturan untuk kekudusan umat itu. Kita perlu dipulihkan sebagai orang yang telah selamat. Mari saudara-saudara menghargai aturan Tuhan demi menjaga kekudusan hidup sebagai orang-orang tertebus. Selamat memulihkan nilai aturan Tuhan sebagai rasa syukur atas janjinya dan penebusan daripadanya. Roh Kudus menolong kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa di surga, di mana nyata Tuhan Engkau telah membimbing dan menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Semoga firman yang telah kami baca dan dengarkan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sebagai anak muda-mudimu ya Tuhan. Kami mendoakan pemuda-pemudimu secara khusus di wilayah Klasis Kutai Timur, dimanapun mereka berada saat ini.
Dan apapun yang mereka laksanakan Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk pengurus Klasis Kutai Timur dalam melaksanakan tugas pelayan sebagai pengurus. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, memberikan kekuatan kesehatan agar dalam menjalani kehidupan sebagai anak muda-mudi selalu mengandalkan Tuhan dan mengerjakan dengan baik apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Engkau berkati setiap program yang telah diprogramkan Tuhan, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Engkau kiranya yang akan menuntun mereka menjalankan semuanya itu. Ya Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu 1 minggu pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan saat ini pun Tuhan kami menyadari bahwa kami masih dalam situasi pandemi. Kiranya Tuhan segera memulihkan, berkati setiap usaha-usaha pemerintah, bahkan kami, agar dalam mencegah penyebaran COVID-19 Tuhan boleh segera teratasi dan kami boleh kembali menjalankan aktivitas kami seperti biasanya. Ya Bapa dalam surga, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami saat ini, yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan mingguan kita pada saat ini. Shalom dan selamat berjumpa kembali di renungan mingguan Bina Muda selanjutnya. Salam PPGT.